Assalamualaikum anak solih-solihah. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 4 kelas 6 muatan pelajaran SPDB tentang reklame, poster, dan brosur. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah pernah melihat reklame di jalan raya ataupun di tempat umum. Nah, reklame sendiri adalah pemberitahuan yang digunakan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, dan menawarkan produk. Reklame dibuat menarik sehingga pembaca ingin mengikuti anjuran atau membeli barang yang ditawarkan. Beberapa jenis reklame yaitu ada poster, iklan, brosur, plakat, kemudian ada booklet, ada baliho, ada selebaran, dan spanduk. Nah, anak-anak, reklame sendiri dibagi dua macam. Ada komersil dan ada non-komersil. Perhatikan perbedaannya apa anak-anak? Betul sekali. Reklame komersial digunakan oleh pedagang untuk menawarkan barang atau produknya. Tujuannya supaya si pembaca membeli atau menggunakan barang tersebut. Sedangkan reklame non-komersial digunakan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu hal, misalnya hidup bersih, memakai masker, dan sebagainya. Sekarang kita membahas reklame yang berwujud poster. Kami datang untuk belajar, kami pulang membawa ilmu. Itu termasuk contoh poster. Poster adalah salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Sebuah reklame disebut poster apabila memuat hal-hal berikut. 1. Kesesuaian tema dengan tujuan. 2. Memuat pesan yang disampaikan. 3. Bahasanya singkat, jelas, padat, dan bersifat persuasif atau mengajak. 4. Pemilihan katanya mudah dimengerti. 5. Memuat gambar ilustrasi yang menarik dan sesuai tema. 6. Memuat perpaduan atau komposisi warna yang menarik. Dan ketujuh, poster dipasang dengan model dan tempat yang menarik perhatian banyak orang atau di tempat umum, misalnya di jalan raya, di pasar, di alun-alun sebuah kota, dan lain sebagainya. Kemudian reklame berwujud poster. Poster sebagai media reklame dapat disampaikan melalui dua cara, yaitu secara visual ataupun audiovisual. Secara visual merupakan suatu cara penyampaian poster lewat tulisan, gambar atau tulisan dan gambar yang dapat diterima dengan indera penglihatan. Secara audiovisual merupakan suatu cara penyampaian poster lewat tulisan, gambar, dan suara. Nah, berikut ini contohnya. Di jalan-jalan raya di daerah Surabaya sekarang sudah banyak sekali poster yang ditampilkan secara audiovisual. Ada papan televisi yang besar, di situ misalnya sebuah produk komunikasi handphone, nah, di situ ditampilkan. Ada gambar, ada suara. Kemudian kita akan membahas reklame berwujud brosur. Brosur adalah informasi tertulis mengenai suatu masalah yang dicetak pada satu atau lebih halaman kertas tetapi tidak dijilid sebagaimana buku. Brosur seperti halnya poster berfungsi sebagai media iklan baik iklan komersil maupun iklan layanan masyarakat. Karakteristik brosur. Yang pertama, umumnya mempunyai pesan tunggal. 2. Bertujuan menginformasikan, mengedukasi, serta juga membujuk atau mempengaruhi orang atau pelanggan untuk membeli maupun mengadopsi pesan yang disampaikan. 3. Hanya sekali terbit. 4. Dibuat menarik agar mempengaruhi perhatian publik. 5. Didistribusikan secara tersendiri oleh pembuat brosur tersebut. 6. Memiliki desain menarik serta isinya jelas. Nah, di situ ada contohnya sebuah brosur tentang
PPDB atau penerimaan siswa baru di sebuah madrasah. Nah, ini biasanya mengapa kok diterbitkan hanya 1 kali? Karena setiap tahun penerbitannya berbeda-beda, berbeda jenis desain ataupun yang lainnya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak, kalian buat brosur yang bertema memasarkan sebuah produk atau jasa. Misalnya kalian membuat brosur tentang menerima laundry, cuci kering, cuci basah, ataupun setrika. Nah, kalian buat semenarik dan sebagus mungkin. Sampai di sini pembelajaran hari ini anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar, belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.